warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mentari Fitri dengan NPM A1C021021 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dan mata kuliah Pengolahan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang pertama, akademik. Menyelenggarakan program pendidikan profesional pada cabang tertentu. Yang kedua, politeknik. Menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus. Yang ketiga, sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, institut menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Dan yang kelima, universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yang pertama, yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2006 halaman 42, yang pertama ada perencanaan, lalu yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat pengawasan. Pada tahap perencanaan, program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru lagi. Perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahunan. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Lalu penggerakan. Tugas penggerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi. Lalu yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, ada dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu, pengetahuan bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia.
Yang kedua, dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu dimensi pendidikan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia pengetahuan dengan tujuan mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar. Dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Pembahasan yang terakhir tentang perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Nah, globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menurut Atkinson pada tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www. Yang kedua, dalam lingkungan baru suatu organisasi baik universitas manapun, pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu yang pertama tantangan pada pengelolaan, yang kedua tantangan pada proses belajar mengajar, dan yang terakhir tantangan pada pendidikan nilai. Baiklah, itu dia presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.